الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqal wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah sholat Isya, sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa hadir karena kemauan kita, kemampuan kita Allah berikan kepada kita untuk bisa menghadiri sholat Isya, sholat tarawih. Dan moga-moga saja kemampuan dan kemauan ini Allah berikan terus-menerus kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk, dengan tenang, dan kita mengharap moga-moga ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Salawat dan salam moga selalu tercurah untuk panutan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, pengikut-pengikutnya. Dan kita mengharap moga-moga kiriman salawat dan salam ini adalah bagian dari rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan kita mengharap moga-moga Rasulullah pun mencintai kita, sehingga kita di akhirat kelak mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Izinkan saya berdiri di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu semua untuk menyampaikan ceramah Ramadan, di mana saya diminta untuk menyampaikan tentang saya agak lupa judulnya, tip mendapatkan keimanan kalau nggak salah, ya, tip untuk mendapatkan keimanan. Dan moga-moga apa yang saya sampaikan nanti bisa berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu untuk menjadi bahan renungan bagi kita. Saya sudah mencoba untuk mencari beberapa literatur buku yang ada hubungannya dengan ini, ya. Kemudian minimal itu ada 3 yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan keimanan itu. Kenapa keimanan ini harus kita bicarakan? Karena ayat yang berkenaan dengan saum itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Bukan orang-orang Islam. Yang diperintah itu adalah orang-orang yang beriman, bukan orang Islam. Sehingga masih banyak sekali orang Islam yang tidak puasa. Kenapa? Karena dia bukan orang yang beriman atau belum sempurna keimanannya. Ini makanya bagi kita perlu untuk memperbaiki keimanan ini. Ya. Dalam sebuah survei, orang Islam Indonesia yang puasa di bulan Ramadan itu 42%. Jadi 58% itu tidak berpuasa. Oleh karena itu, berbicara tentang keimanan ini perlu supaya kita meningkat keimanan kita, sehingga kita dengan senang hati melaksanakan ibadah shaum, ibadah puasa ini. Gimana tipnya, caranya untuk meningkatkan itu? Yang pertama, Profesor Dr. Muhammad Nasih Ulwan itu memberikan resep kepada kita ada 3 cara, minimal itu 3 cara. Yang pertama adalah zikrul maut, mengingat kematian. Yang kedua ada zikrul akhirah, mengingat akhirat. Dan yang ketiga muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah SWT. Ya, kita satu-satu kalau waktunya sampai, kalau nggak sampai sesampainya. Yang pertama adalah zikrul maut, mengingat kematian. Kita semua perlu mengingat ini, karena semuanya makhluk hidup pasti mengalami takdirnya Allah yang namanya mati. Tidak ada manusia yang bisa menghindar dari kematian ini. Sekuat apapun, sehebat apapun manusianya, pasti dia tunduk dengan yang namanya kematian ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa, tiap-tiap makhluk akan merasakan
Zauq itu artinya merasakan. Akan merasakan kematian. Jadi kita ini itu tinggal menunggu waktu untuk merasakan kematian itu. Tergantung bagaimana rasanya kematian besok akan menghinggap kepada diri kita. Rasanya kematian, tapi tidak saya terangkan karena panjang. Ada 3 rasa kematian itu. Yang pertama adalah ketika ruh itu diambil dari jasad kita. Sakitnya luar biasa. Sampai-sampai karena sakitnya itu tidak ada manusia yang tahan untuk bisa menahan itu. Yang kedua bertemu dengan malaikatul maut. Ketemu dengan malaikatul maut itu bukan sebuah kesenangan, bukan kenikmatan. Ini adalah sebuah tantangan terbesar bagi manusia untuk menghadapi manusia, menghadapi makhluk yang tidak terbayangkan oleh kita wajah dan penampilannya itu kayak apa makhluk itu. Dan yang ketiga, merasakan maut itu adalah ketika malam pertama di alam kubur. Kita akan merasakan apa? Balik ke seawal, bahwa setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Sehebat apapun itu. Walaupun dikelilingi oleh ribuan dokter, dikelilingi oleh alat-alat kesehatan yang canggih, manusia tetap mati. Gak ada yang manusia bisa bertahan. Kita mungkin kenal ya, ada Perdana Menteri Israel, itu namanya Ariel Sharon. Ariel Sharon ini, itu punya detak jantungnya bergerak, tapi semuanya tidak berfungsi. Kalau dalam bahasa kita, syakaratul maut. Kalau dalam bahasa Jawa, pecat nyawa. Ya, biar lebih nandes, pecat nyawa. Karena berat rasanya luar biasa. Itu sakit yang sangat sakit. Walaupun dikelilingi dokter yang demikian hebat, spesialis semua, nggak ada yang nggak spesialis. Alatnya demikian canggihnya, cuma bisa menahan saja. Berapa sakaratul mautnya Ishak Sharon itu? 8 tahun. Masya Allah. Memang luarnya dia tidak rusak tubuhnya itu, tapi ternyata pembusukan dari dalam. Ya. Ariel Sharon. Siapa Ariel Sharon? Perdana Menteri Israel. Kenapa Allah memberi sekarang seperti itu kita tidak tahu. Ya tapi minimal sejarah membuktikan bahwa dia inilah yang membantai orang-orang Palestina yang sedang mengungsi ke daerah yang namanya Sabra dan Shatila. Ya dibantai olehnya, kemudian ya terbunuh oleh dia ini. Ya kita nggak tahu apa itu seksanya atau apa, kita tidak tahu, tapi itulah cerita yang ada. Tiap kita harus punya keyakinan bahwa kehidupan dan kematian itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberikan bencana kepada seseorang, tidak ada yang bisa mengelak. Kalau Allah ingin menyelamatkan seseorang, tidak ada yang bisa memberikan bencana itu. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, tidak akan mungkin musibah mengena kepada kami kecuali yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah pelindung kita. Dialah tempat bergantungnya orang-orang yang beriman. Yang harus kita yakini adalah bahwa kehidupan dan kematian itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum lama kok kejadiannya, kalau di daerah Jawa Timur itu ada ambulan. Ambulan itu isinya 4 orang. 1 pasien, 1 sopir, 1 perawat pasien, dan 1 keluarga pasien. Karena sakitnya ini kritis ya, kalau sakit itu kritis ya. Sakitnya ini kritis, maka sang sopir itu menjalankan ambulan dengan kencang sambil menghidupkan sirine. Toing, 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 toing. Dia mencari jalan. Ya. Cepat dia mencari jalan, ingin menyelamatkan pasien. Ketika pas dapat tikungan, kemudian dia belok, dia nggak tahu kalau di depannya ternyata ada kontainer berhenti. Kita bisa membayangkan ambulan dengan kecepatan tinggi ketemu dengan kontainer yang berhenti. Apa kira-kira yang terjadi?
tabrakan tidak bisa terelakkan. Suara tabrakan menggelegar yang kemudian orang-orang sekitar itu mendatangi peristiwa itu dan kemudian menyelamatkan yang bisa diselamatkan. Kemudian mereka membantu menyelamatkan ini dan lain sebagainya. Setelah selesai, maka disimpulkan bahwa penumpang ambulan ada 4, 3 meninggal di tempat dan 1 selamat. Siapa yang meninggal di tempat? Supir, perawat, keluarganya pasien. Siapa yang selamat? Pasien. Ketemu nggak di akal kita? Nggak ketemu kalau kita mikirnya. Akal manusia nggak akan ketemu. Tapi ini Allah yang membuat seperti ini. Ini membuktikan bahwa kehidupan dan kematian itu ada di tangan Allah SWT. Ya, siapa yang ngira supir yang ingin menyelamatkan pasien, perawat yang ingin menyelamatkan pasien, malah dia yang lebih dulu meninggal. Pasiennya yang ingin diselamatkan malah selamat. Nah, inilah ya pelajaran bagi kita semua bahwa kehidupan dan kematian ada di tangan Allah SWT. Yang kedua ada zikrul akhirah. Kalau tadi zikrul maut mengingat kematian, kalau ini zikrul akhirat mengingat akhirat. Bagaimana caranya mengingat akhirat? Ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkiru lil akhirah. Dulu saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang ini ziarahlah ziarah. Karena dengan ziarah itu mengingatkan kita kepada akhirat. Ya, ini apalagi yang punya orang tua, yang punya saudara yang sudah meninggal. Ya perlu kita ziarahi kubur untuk mengingat akhirat ziarah. Ya. Dengan mengingat akhirat, maka kita harus berpikir kita ini kalau andai kan besok dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah kita siapkan untuk hari esok? Fal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Apa yang sudah kita siapkan untuk hari esok? Untuk hari akhirat ini yang sudah kita siapkan ini apa? Ya, ini perlu bagi kita ya Allah, kita ini persiapan kita ini apa? Setiap manusia punya 2 rumah. 1 rumah di dunia dan 1 rumah di akhirat. Rumah di dunia ini sudah menghabiskan biaya untuk kita lakukan. Tidak akan kita tempati rumah kita di dunia itu 100 tahun. Usia kita juga gak sampai 100 tahun. Kita pindah ke tempat rumah itu juga belum tentu dari 0 usia kita. Ya. Tetapi apa yang sudah kita siapkan untuk rumah kita di akhirat? Wa aksirizat fa inna safarat tawil. Pesan Rasulullah. Perbanyaklah bekal karena jalan ke akhirat itu panjang jalan itu. Jauh jalan ke akhirat. Kalau kita di dunia mau pergi ke suatu tempat, hitungan kita untuk bekal adalah jauhnya kayak apa? Semakin jauh jarak yang akan kita tempuh, semakin banyak bekal yang kita siapkan. Kita mau menuju negeri jiran Malaysia, persiapannya sekian, jangka tempuhnya sekian kilometer jaraknya. Kita mau pergi ke Paman Sam, negeri Paman Sam, sekian kilometer, sekian jam perjalanannya, bekal yang kita siapkan seperti ini. Bagaimana kalau kita ke negeri akhirat? Berapa jaraknya? Berapa waktu yang akan kita tempuh? Kita tidak tahu, maka pesan Rasulullah, waqtasirizat fa inna safaratawi. Perbanyaklah bekal. Karena jalan akhirat ini panjang jalan ke akhirat. Jauh jalan ke akhirat. Ya, kita tidak tahu apakah bekal yang kita punya ini nanti cukup enggak untuk pergi ke akhirat. Ataukah kita ke akhirat bekal kita kurang. Atau bahkan kita enggak punya bekal. Kalau di dunia saja bekal kurang atau bekal tidak cukup, rasanya kayak apa? Apalagi besok di akhirat. Di dunia masih bisa hutang, masih bisa pinjem untuk bisa sampai ke suatu tempat yang kita tuju. Ke negeri akhirat nggak bisa. Ya maka masing-masing kita introspeksi diri. Kita kira bekal kita ini cukup enggak untuk ke akhirat? Apakah amal-amal kita, ibadah-ibadah kita selama ini kira-kira diterima oleh Allah ataukah tidak?
Imam Syafi'i adalah salah satu imam mazhab yang muridnya mungkin paling banyak di antara imam-imam mazhab yang ada. Mungkin miliaran kali muridnya itu kalau sampai sekarang akan dijumlah. Ketika beliau ini sakit, dengan sakit yang menyebabkan kemudian beliau wafat, dikunjungi oleh beberapa temannya. Kemudian temannya ini menyampaikan kepada Imam Syafi'i, bagaimana kondisi engkau wahai imam, bagaimana kesiapan engkau. Pastilah engkau ini adalah orang yang senang, karena banyak amal, banyak ilmu, banyak murid, banyak ini dan lain sebagainya. Pastilah engkau di sana besok itu akan mendapatkan kesenangan dan lain sebagainya. Apa kalimatnya Imam Syafi'i? Wahai sahabatku, wahai saudaraku, siapa yang menjamin bahwa amalku ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang menjamin? Dan kemudian Imam Syafi'i menangis. Karena merasakan amalnya itu baru sedikit amalnya itu. Kalau Imam Syafi'i aja merasakan amalnya sedikit, terus gimana dengan kita? Ini perlu bagi kita renungi kondisi-kondisi seperti ini. Ya, fal tandur nafsu ma qaddamat liqad. Apa yang sudah kita siapkan untuk hari esok? Kemudian yang ketiga, jamnya kok nggak kelihatan ya Pak? Tambah sedikit lah ya. Yang ketiga adalah muraqabatullah. Muraqabatullah itu merasa dilihat, diawasi, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita, siapapun kita, berapa jumlah kita, di gelap ataukah terang kita, siang ataukah malam kita, Allah selalu memperhatikan kita. Ini yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Kalau kita bisa melaksanakan seperti ini, maka kecil peluang kita untuk maksiat. Kenapa sekarang banyak orang yang bermaksiat ini biasa seperti ini, orang maksiat sampai triliunan dan lain sebagainya? Karena dia tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merasa diperhatikan dan tidak merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia merasakan itu, bahwa dia diperhatikan oleh Allah, maka dia tidak akan mau melaksanakan maksiat. Maka ketika kita dalam beribadah, sebisa mungkin kita ini ihsan ibadah kita. Apa ihsan itu? Anta budallah ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kalian seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah itu melihat kita. Kita sholat jamaah begini, banyak orang, sedikit orang, bagi Allah tidak ada masalah, semuanya diperhatikan. Penuh ini pun diperhatikan satu-satu, nggak ada yang tidak kelewat perhatiannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya jiwa seperti ini, ya maka kita kecil peluang kita untuk bermaksiat. Khalifah kedua Umar bin Khattab suatu ketika pernah berjalan dengan temannya namanya Abdullah bin Dinar. Ketika dua-duanya ini berjalan, dia berada di sebuah lembah untuk istirahat di lembah itu. Ketika sedang istirahat berdua ini, ada seorang pengembala domba turun dari lembah itu dengan sekian dombanya yang digiring oleh dia. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada pengembala itu, wahai pengembala, tolong jual satu ekor untuk saya. Maaf Tuan, kata sang pengembala, ini bukan domba saya. Ini domba Tuan saya hanya budak. Saya hanya pengembala, saya seorang budak, saya nggak punya hak untuk menjualnya. Apakah Tuan kamu tahu berapa jumlah dombanya? Tidak tahu. Ya sudah jual aja. Kalau dia nanya, bilang aja dimakan oleh serigala. Apa jawaban sang budak ini? Kalau memang begitu, di mana Allah? Kalau itu jawabannya, aina Allah, di mana Allah? Menangis Umar bin Khattab mendengar jawaban sang budak ini. Padahal Umar bin Khattab orangnya tegas, kekar, tinggi, besar. Tapi melihat jawaban dari sang budak ini, menangis dia. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan pada sang budak tadi,
tunjukkan kepadaku mana tuan kamu, yang mana tuan kamu. Akhirnya diajak ke rumah tuannya itu. Kemudian oleh Umar bin Khattab, sang budak itu dibeli, kemudian dimerdekakan. Sambil berdoa kepada sang pemuda, kepada sang budak, wahai sang budak, dengan kata-katamu itu engkau aku merdekakan di dunia ini. Dan moga-moga dengan kata-katamu itu engkau dimerdekakan Allah di akhirat. Ini kualitas keimanan pengembala, itu seperti itu kualitasnya pengembala. Padahal dia budak dari strata sosial orang rendah, strata pendidikannya mungkin tidak ada, tapi punya keimanan yang luar biasa. Kalau pengembala saja keimanannya seperti ini, apalagi ulama-ulamanya pada saat itu. Ya, sehingga nggak salah di zamannya Umar bin Khattab, Islam itu berkembang sampai ke Bizantium Romawi, sampai ke Babilonia. Kalau sekarang ke Irak ke Babilonia. Ini perkembangan Islam yang luar biasa. Kenapa? Karena yang memimpin orang soleh, yang dipimpin orang soleh. Kualitas pengembala sampai begitu itu luar biasa itu. Ya. Nah, ini yang perlu kita pelajari sekarang. Ya, kalau sekarang ini kenapa yang di bawah seperti ini? Wah, yang di atau atas saja korupsi sampai triliunan begitu, apalagi yang di bawah. Dibalik kalau ini tadi yang di bawah aja seperti itu kualitas keimanannya, apalagi yang di atas. Ya, ini tip ya yang dianggap oleh Dr. Muhammad Nasih Ulwan, itu bisa mengingatkan kita kepada peningkatan keimanan. Dan moga-moga saja apa yang saya sampaikan walaupun sedikit menjadi bahan renungan bagi kita semua, dan kita bisa merubah diri kita menuju ke arah yang lebih baik. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.